Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya si Baduy, dimana pada video kali ini saya akan sedikit sharing tentang Honda B-Street, kelebihan dan juga kekurangannya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, ada baiknya Anda menekan tombol like, comment, and share. Siapa tahu bisa menjadi referensi Anda ketika Anda ingin membeli Honda B-Street ini. Jika sudah, langsung aja kita ke pembahasan. Oke, Honda B-Street ini adalah Honda keluaran tahun 2019 yang saya beli di harga 16.500.000 di salah satu dealer Kota Banjarmasin. Pastinya untuk harga itu berbeda-beda di setiap daerah ataupun di dealer ya. Meskipun daerah yang sama juga dia berbeda juga harganya. Cuma ada dua, silver sama hitam dap. Jadi ya saya pilih silver karena menurutku lebih menarik silver daripada yang hitam. Pada awalnya saya tertariknya pada motor Yamaha Aerox karena menurutku motor itu cukup bagus dan sporty. Tapi ada beberapa yang harus saya pertimbangkan sehingga saya membeli Honda B-Street ini. Menurutku Honda B-Street ini penampilannya udah cukup sporty dengan stang yang telanjang ya. Sudah cukup menarik untuk anak muda tentunya, apalagi buat kerja ataupun buat kuliah ataupun sekolah ya. Namun ada beberapa kekurangan dan kelebihan ini menurutku ya. Dan pada akhirnya saya membeli Honda B-Street ini. Itu karena saya melihat beberapa referensi dan juga fungsi dari motor itu sendiri. Nah, untuk Yamaha Aerox itu modelnya cukup bagus dan sporty, tapi untuk harganya dia lebih mahal daripada Honda B-Street. Dan untuk Aerox itu tangkinya di bagian tengah ya. Jadi untuk menaruh tas di sini kita agak susah. Jadi ya akhirnya saya urungkan karena keperluan saya saat membeli motor ini hanya untuk pergi bekerja ya. Karena Honda B-Street ini memiliki space yang bisa ditaruh tas ataupun sesuatu di sini, jadi saya memilih ini aja agar tidak terlalu capek untuk menggendong tas atau laptop yang saya bawa biasanya ya. Oke, kita langsung aja bahas kelebihan dan kekurangannya menurut saya pribadi ya. Oke, kita mulai dari kelebihan. Kelebihannya adalah penampilannya sudah cukup sporty dan kekinian ya, dengan stang yang telanjang. Kemudian dia udah memiliki speedometer dan dia sudah memiliki sistem eco electronic control ya. Jadi lebih irit bahan bakar. Nah, untuk kekurangannya menurutku juga ada di speedonya ya, yang indikatornya hanya beberapa saja, seperti electronic control on off, lampu jarak jauh dan lampu jarak dekat. Sen cuma cukup satu LED, kanan dan kiri sama. Dan juga informasi speedometer, jarak tempuh, penggunaan BBM, bahan bakar, dan juga kecepatan ya. Untuk kekurangan kedua adalah pada lacinya. Lacinya itu sangat kecil. Jadi ya kita tidak bisa terlalu banyak menaruh barang di sini ya. Kalau handphone agak sedikit berat ya, karena kalau handphone agak sedikit tidak bisa masuk lah ya, akan ada keluar-keluar lah. Jadi sangat berbahaya jika kita menaruh handphone di sini. Dan yang ketiga adalah pada lampunya. Dia lampunya masih bukan LED ya, bukan LED maksudku. Untuk warnanya, dan juga untuk warnanya dia terbatas, cuma hanya ada silver dan juga warna hitam. Tapi berbekal dari kelemahan dan kelebihan itu, menurutku itu tidak masalah selama motor ini difungsikan untuk bekerja ataupun sekolah ataupun kuliah ya. Nah, yang terpenting itu ada di sini nih, space-nya ya. Space-nya tuh bagus karena kita bisa menaruh benda di sini seperti tas, atau mungkin tas itu ada laptopnya atau apanya, berkas-berkas, jadi kita bisa taruh sini. Ketimbang Aerox yang tidak bisa ditaruh, kita harus menggendong tas kita. Alangkah baiknya jika motor ini agak sedikit lebih besar dan mendapatkan fitur-fitur seperti charger handphone juga ya. Untuk speedometernya juga ditambah informasinya pada speedometer. Dan yang kedua mungkin ya cukup aja ya, karena sesuai dengan harganya yang juga terjangkau juga ya, tidak terlalu mahal, pas sekali buat orang-orang yang pekerja dan juga sekolah ataupun kuliah. Secara tampilan aku sangat suka sekali dengan motor ini dan menurutku ini sangat cocok buatku. Nah, untuk kapasitas bensinnya itu sekitar 3,5 ya kalau nggak salah ya. Untuk bahan-bahannya ya sama seperti motor pada umumnya.
Cuma kalau tidak biasa, ketika kita menggunakan motor ini agak sedikit liar ya, karena dia kan stangnya agak sedikit panjang daripada motor yang Honda Beat biasanya. Nah, mungkin itu aja, semoga bisa sedikit memberikan masukan ataupun manfaat buat kalian yang ingin membeli motor ini. Kalau bisa sih, belilah motor Honda Beat Street yang tahun 2020, karena menurutku itu udah dari sistem yang terbaru ya pastinya. Karena kan tahun 2020 kalau nggak ada upgradean ya nggak mungkin lah gitu ya. Oke, mungkin itu aja, sekian dari saya, kelebihan dan kekurangannya. Jika ada kata-kata yang salah ataupun kurang berkenan, mohon maaf tuh. Jangan lupa like, comment, and share, dan thank you.